yang membuat saya mengalami kemajuan dalam kehidupan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Luar biasa. Shalom semuanya. Bersukacita pada pagi hari ini. Amin ya. Kita bersyukur masih Tuhan berikan lagi satu hari buat kita untuk memuji Dia, memuliakannya, bahkan untuk boleh belajar firman Tuhan. Karena yang paling penting dalam hidup ini adalah kita belajar kebenarannya dan menghidupi kebenaran itu. Luar biasa, ini sudah minggu pertama di bulan Mei, bulan kelima. Waktu berlalu sangat cepat. Setiap kita harus mengevaluasi diri kita, bagaimana kita saat ini, apakah masih semangat muji Tuhan atau mulai mengendur semangat kita, mulai kita sudah tidak lagi punya gairah untuk Tuhan, tidak punya lagi semangat memuji Tuhan. Kalau kita ada pada titik itu dan Tuhan sadarkan kita, bertobat. Amin. Kita mau hidup kita ini kita isi dengan kebenaran firman Tuhan dan kita izinkan Tuhan memakai kita. Nah, pagi hari ini khotbah tentang merawat kesehatan jiwa. Karena kita tahu hari ini isu tentang kesehatan mental itu hal yang sangat penting. Kita tahu sama-sama bagaimana dunia sekarang ini begitu cepatnya bergerak, berputar, beraktivitas. Akibatnya banyak orang yang memang mengalami tekanan, depresi untuk memenuhi tuntutan kehidupan itu sendiri. Masalah ekonomi ini begitu berat bebannya. Banyak keluarga-keluarga yang terimbas. Ya, belum lagi kita bicara dampak panjang COVID-19 kemarin dulu sampai sekarang masih ada dampaknya. Demikian juga dengan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan gejolak ekonomi kita yang dunia juga begitu. Itu banyak menekan. Banyak bisnis-bisnis tentunya juga yang tidak seperti diharapkan. Maka ini salah satu penyebabnya juga banyak tekanan-tekanan ekonomi terjadi, menyebabkan tekanan mental kepada orang-orang yang terkena imbasnya. Bila kita bicara masalah keluarga yang gak pernah habis-habisnya, masalah suami istri, masalah orang tua ke anak-anak, masalah sama anak, ini lagi banyak masalah-masalah yang berputar di situ-situ saja. Ini juga membuat makin tingginya tingkat depresi, stres, dan berbagai masalah lainnya. Makanya penting buat kita untuk kita boleh merawat kesehatan jiwa kita. Sebab itu dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 itu firman Tuhan dengan jelas di sana disebutkan. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes ya kepada jemaat yang sedang dia layani, dan dia katakan, aku berdoa supaya keadaanmu baik-baik sehat-sehat saja seperti jiwamu baik-baik saja. Ternyata dari dulu pun masalah mental problem, mental health itu sudah ada dari mulai zaman dulu sampai sekarang ini, maka lebih berat lagi masalahnya. Nah, sehingga ini perlu kita saling mendoakan, saling menopang, saling memperhatikan bagaimana tentang kesehatan jiwa daripada sahabat-sahabat siman kita. Makanya kita ada gereja, ada komsel, ada pertemanan. Nah, supaya kita bisa saling memperhatikan tentang kesehatan jiwa kita satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang ini lagi sekali kesehatan mental itu menjadi masalah yang harus diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan akan berdampak negatif baik secara fisik juga secara kejiwaan. Banyak saya katakan penyakit fisik itu terjadi itu awalnya masalah mental, emosi, kepahitan, dendam, amarah, kecewa yang berkepanjangan, yang tidak diselesaikan. Akibatnya apa? Nggak selera makan, nggak bisa tidur, nggak bisa fokus. Akibatnya apa? Muncullah berbagai penyakit, mulai penyakit tulang, penyakit sendi, penyakit otot, berbagai penyakit, hipertensi, stroke, dan berbagai penyakit itu kalau dianalisa itu banyak awalnya mulanya karena masalah mental yang tidak cepat diselesaikan. Makanya ini harus
diselesaikan. Banyak yang mengalami gangguan kejiwaan, disadari atau tidak, sehingga gereja, yaitu kita orang percaya, maka kita harus siap menolong mereka yang mengalaminya. Itulah makanya kita ada. Gereja Tuhan, umat orang percaya, juga menjadi salah satu solusi jawaban atas masalah mental yang sekarang ini begitu banyak terjadi di tengah-tengah kita. Kemungkinan besar juga di antara jemaat-jemaat kita juga ada yang mengalami masalah mental. Kalau saya perhatikan ya di jalan-jalan, saya sering menemukan banyak orang tertawa sendiri, saudaraku. Di keramaian ini, seorang diri berjalan ketawa-ketawa sendiri. Mau ibu-ibu muda, mau pria dewasa muda, itu banyak terjadi. Mungkin kita kalau berikan waktu perhatian lebih fokus, kita temukan sekitar kita menemukan banyak sekali orang sekarang ini yang linglung, ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Ini terjadi. Kenapa? Kita meyakini karena beratnya beban tekanan yang dialaminya, sehingga nggak mampu lagi bertahan dan dia tidak tahu kemana perginya, sehingga jebol pertahanannya. Akibatnya seperti yang tadi. Makanya gereja Tuhan, orang percaya, kitalah sebagai solusinya. Saya tadi mencari data sebentar dari DeepSeek, ya, saingannya ChatGPT, ya kan. Saya bilang coba tampilkan dulu masalah 3 tahun terakhir di Indonesia tentang kejiwaan. Dikasih taunya ini, ya kan. Dan 2021 lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 18 tahun mengalami gangguan mental emosional. Nah, ngeri nggak tuh? 19 juta penduduk itu banyak, saudaraku. Kalau dikumpulin bilang 19 juta itu banyaknya minta ampun. Di atas usia 18 tahun gangguan mental emosional. Nah, 12 juta penduduk mengalami depresi dengan 1.800 kasus bunuh diri per tahun, rata-rata 5 kasus per hari. Ya, setiap hari Indonesia ini ya 5 orang bunuh diri gitulah. Banyak kasusnya. Kenapa depresi? Dia nggak tahu jalan keluar mau kemana. Dia nggak punya firman Tuhan, atau dia punya firman Tuhan, mungkin dia Kristen juga, tapi dia nggak ada orang-orang yang bisa memberikan dia kekuatan, sehingga dia Kristen pun merasa seorang diri, merasa kesepian di tengah keramaian, loneliness, ya kan? Nah, akibatnya apa? Bunuh diri seperti itu. 47,7% kasus bunuh diri terjadi pada kelompok usia 10 sampai 13 tahun. Ini usia produktif. Artinya usia yang paling enak-enaknya lah, menikmati hidup karena masih segar bugar, ya kan, secara kesehatan fisiknya itu masih oke. Kalau udah 60 tahun kan udah banyak penyakitnya, encok lah, apalah, ya kan, ahado, nguluon, dangadong, tabuna, itu mungkin lah kalau 60 tahun. Kalau masih usia 39 tahun itu masih lincah-lincahnya. 2023 pun sama, 9,16 juta kasus depresi. Jadi hampir 4% pada populasi penduduk kita, banyak sekali. 11,5 juta remaja 17 tahun mengalami masalah mental dan seterusnya. Saudara bisa lihatlah, saya hanya ingin paparkan saja. Ini serius maksudnya. Ini data dari Kemenkes ini. Lengkap data ini, valid, data terbaru tentang kita. Jadi dikatakan setiap 5 orang yang kita jumpai, 1 orang itu adalah kena masalah gangguan jiwa. Bayangkan sebegitunya, saudara. Saudara bisa baca di situ. Ya, dari 5 orang 1 kena masalah. Hanya saja kan beragam. Ada yang serius sekali, ada yang masih masalah masih ringan, tapi tetap gangguan jiwa. Emosi nggak stabil, cepat marah, cepat memuncak. Disinggung dikit aja, langsung meledak. Itu juga sudah masuk kategori gangguan jiwa. Nah, artinya saya mau katakan inilah yang terjadi di tengah-tengah kita. Makanya kita umat Tuhan yang datang ke gereja dengan firman Tuhan, kitalah Tuhan kasih sebagai solusi. Karena masalah di negara kita kekurangan tenaga profesional untuk menangani ini. Kita kekurangan tenaga psikiater, kita kurang sekali, jauh sekali. Nah, salah satu diharapkan adalah kita sebagai orang percaya yang sudah tahu firman Tuhan, kita bisa menjadi solusi bagi teman-teman kita yang alami masalah mental. Bisa bilang amin? Ya, jadi kita akan belajar hari ini diperlengkapi Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kan, ini yang paling penting. Kita bisa buat apa?
Jadikan hidup kita ini sebagai jawaban yang Tuhan pakai untuk menolong mereka-mereka. Mungkin bisa juga, Pak, saya apa orangnya perlu ditolong, Pak. Ya udah, ini firman Tuhan sekaligus juga kita belajar sama-sama. Amin ya. Dan kita belajar, nanti kita dipulihkan Tuhan, kita juga bisa menolong orang lain. Nah, yang pertama, setiap kita, kalau kita punya teman, sahabat, teman komsel, keluarga kita yang punya masalah mental health, adalah menjadi pendengar yang baik. Ya, menjadi pendengar yang baik. Kita baca Alkitab, hari ini kita cukup banyak baca Alkitab, gak apa-apa. Memang Alkitab harus dibaca. Kalau di rumah kita nggak punya waktu, disinilah. Kita baca Lukas 10, ayat 38 sampai dengan ayat ke-42, kita baca secara bergantian. Ya, kita akan banyak baca ayat pada pagi hari ini, nggak apa-apa, supaya kita terlibat, kita ngerti. Udah dapat semuanya, kita baca bergantian supaya terlibat semuanya. Ya, saya ayat yang 38, saudara ayat yang 39. Saya mulai ayat yang ke-38. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kita udah sering mendengarkan tentang kisah atau cerita ini. Kita melihat tadi, dalam cerita ini ada dua orang sebagai pendengar yang baik. Yang pertama adalah Maria. Maria ketika Yesus datang, dia tahu apa yang paling penting. Dia tahu bagaimana bersikap yang terbaik untuk menyambut Yesus. Maka Maria, dia duduk tenang di dekat kaki Yesus dan mendengarkan apa yang Yesus sampaikan kepadanya dengan serius. Memberikan hatinya karena dia tahu ini yang paling berharga adalah firman Kristus, apa yang Kristus sampaikan kepada dia. Mendengar, tadi ada dikatakan dia mendengar dengan baik. Kenapa? Mendengar dengan baik itu sangat-sangat penting karena kita mengerti apa maksud daripada pesan itu yang bisa kita gunakan untuk keperluan kepentingan kita, seperti Maria. Yang kedua adalah Yesus sendiri. Ketika Yesus sedang berbicara kepada Maria dan orang-orang sekitar di situ, maka saudara Maria, adiknya itu Marta, itu sibuk sekali. Dia melayani, dia berusaha membuat berbagai makanan, mungkin persiapan untuk makan malam. Dia sungguh-sungguh kecapean. Karena dia capek, maka dia curhat kepada Yesus. Dia curhat. Dia bilang, Yesus, tolonglah, aku nih udah kecapean ini. Aku seorang diri untuk mempersiapkan makan malam kita. Yesus kan dengan 12 muridnya, tentunya makan besar, ya kan? Nah, pastilah sangat merepotkan. Dan dia bilang, tolonglah itu kakakku Maria, kok dia santai-santai aja, kok dia nggak mau bantu. Siaturnya kan dia suruhlah dia supaya dia ke dapur bantu aku, ya. Nah, Yesus juga pendengar yang baik. Yesus mendengarkan curhatan daripada Marta, apa yang sedang dia alami, sedang dihadapi. Nah, setelah dia dengar keluh kesahnya, maka Yesus nanti memberikan solusi, ya kan? Ada solusi. Jadi sama dengan kita, Tuhan tempatkan kita di sebuah komunitas, di keluarga kita, teman-teman kita, di kantor, di sekolah, dimanapun juga, pasti kan ada orang-orang yang curhat. Banyak orang-orang di sekitar kita yang dia punya masalah, dan dia melihat kayaknya ini orang Kristen. Orang Kristen biasanya bisa memberikan nasihat, ya kan? Nah, biasanya gitu. Mereka kan datang kepada kita orang Kristen dan mulai dia curhat.
Nah, jadi bagaimana sikap kita adalah seperti yang Yesus telah tunjukkan kepada kita. Jadilah pendengar yang baik. Amin. Kita harus berikan telinga kita untuk mendengarkan orang-orang yang sedang berkeluh kesah. Jadi jangan ditolak. Ya, jangan menolak mereka yang ingin mencurahkan isi hatinya. Beri ruang lebih luas untuk mereka mengeluarkan unek-uneknya. Kalau ada orang datang kepada kita, udah dah, aku banyak masalahku, ya kan? Udahlah, sanalah, jangan cerita, ya kan? Jangan. Karena itu Tuhan yang mengantarkan dia untuk dilayani. Amin. Jadi biarkan orang-orang akan Tuhan hantarkan banyak sekali, siapapun juga dia, jangan ditolak, jangan dipatahkan. Sesudah itu kita bisa memberikan tanggapan sebagaimana Yesus menyatakan penilaiannya kepada Marta tadi. Ya. Nah, tadi kan Yesus sudah dengarkan curhatan Marta, Yesus kasih kesimpulan nasihat. Marta, memang bagus ya kamu punya perhatian, kepedulian untuk kami. Tapi kamu harus tahu apa yang paling baik, paling penting, paling berharga dalam hidup ini adalah kamu lebih bagus duduk dengar firman Tuhan. Itu. Jadi lain kali utamakan Tuhan, itu maksudnya Yesus ingin menyampaikan masalah prioritas. Apa yang paling penting hidup ini? Yesus dia tahu ada kebutuhan jasmani, ada rohani. Tapi Yesus menekankan yang penting rohani dulu. Bukan Yesus gak perlu makan, perlu. Tapi Yesus tahu dalam hidup ini apa yang paling penting. Bukan masalah daging, bukan masalah makanan, bukan, tapi firman Tuhan, damai sejahtera. Kuasa Tuhan itu yang paling penting. Makanya Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, tapi masalah apa? Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini yang Yesus berikan solusi supaya apa? Supaya Marta lain kali nggak lagi stres sendiri. Bagus melayani tapi jadi stres, jadi tidak jadi berkat. Ini pun menjadi pesan Tuhan buat kita semuanya. Bagus kalau kita melayani Tuhan, tapi jangan sampai kita kekeringan rohani sehingga kita merasa kecapean dan merasa kita aduh kok stres sekali ya, kok pelayanan ini kok berat sekali gitu. Tuhan gak mau seperti itu. Kita boleh melayani dia, tapi jangan sampai ada keberatan-keberatan kita yang artinya kita sebenarnya gak suka. Tuhan mau kalau kita melayani Tuhan, ya kita menikmati pelayanan itu. Amin. Ya, makanya ini yang paling penting, nasihat Tuhan kepada Marta sekaligus buat kita semuanya. Carilah hal yang paling penting dalam hidup ini. Ada banyak yang penting. Penting apa? Firman Tuhan. Makanya hari Minggu ya banyak kegiatan, bisa sana, bisa sini, bisa sana, tapi yang paling penting adalah firman Tuhan. Amin. Karena kalau banyak orang nggak ngerti masalah mana yang paling utama, banyak masalah daging, ya kan? Ya kalau misalnya apa, ya tahu sudah tahu lah masalah daging ini apapun. Tapi kalau kita utamakan Tuhan itu paling penting. Nah ini tipsnya, bagaimana sebagai pendengar yang baik? Karena setiap kita jadi pendengar yang baik, ya. Nah ini tips. Yang pertama, kalau kita jadi pendengar yang baik, maka berikan perhatian penuh bagi orang yang sedang curhat tadi. Artinya apa? Perhatian itu artinya jangan kita sambil main handphone, ngomong gimana tadi dah, gimana? Oh iya, ya kan? Atau badan kita mereng-mereng gini, ya kan? Nggak serius kan? Nah kita berhadapan muka dengan muka dan kita tatap wajahnya, matanya dengan penuh kelembutan dan dengan penuh pengertian. Itu artinya, ya. Jadi berikan perhatian kita, fokus kepada pribadinya, dengarkan dengan serius supaya dia nanti bisa merasa nyaman. Yang kedua, jangan terburu-buru memberikan solusi ataupun jawaban. Ngomong sesuatu, udah taunya aku, ya kan? Kan kita gitu kan, udah pernah gitu, udahlah, ya. Nah, jadi kita jangan langsung cepat ngasih jawabannya. Berikan dia kesempatan untuk berbicara. Karena terkadang orang tertentu dia nggak butuh jawaban, dia nggak butuh nasihat, dia hanya butuh ada orang mendengarkan masalahnya. Saudara tahu ya? Terkadang orang nggak butuh dinasihati, nggak butuh dijawab-jawab. Ada orang dengarkan dengan baik, selesai dia, udah.
Karena siapa yang paling tahu jawaban masalahnya? Ya dia sendiri, karena dia mengalami. Betul nggak? Nggak mungkin istilahnya Bu Maria punya masalah yang begitu ribet, dia ngomong sebentar dan saya memberikan jawaban. Nggak mungkin, paling tahu jawabannya ya dialah, karena dia yang bermasalah, dia yang tahu gimana cara menyelesaikannya. Dia hanya butuh orang mendengarkan saja, memberikan telinga, perhatian, dan mendukung dia, ya kan? Selesai ngomong udah, masalahnya kelar, selesai, ya kan? Karena dia tahu jawabannya pastinya. Jadi jangan terburu-buru memberikan solusi. Kemudian hindari memotong atau mengalihkan topik. Hindari. Jangan kita orang masih ngomong, masih beberapa saat kayak tadi kita potong. Oh, oke, ini aja jawabannya itu. Atau oh aku udah pernah dulu gitu. Aku pernah begini, tahu gini. Belum tentu itu untuk kita begitu, untuk dia belum tentu jawabannya sama. Sudah paham ya? Jadi kita nggak bisa langsung menggurui, langsung memotong pembicaraan, menyela pembicaraan. Padahal dia masih ingin bicara lagi. Ini biasanya banyak orang nggak mau lagi datang karena kita pun nggak mau dengarkan dia dan suka motong-motong, ya kan? Amin. Ya, ini kita belajar ini ilmu psikologi, kita belajar sedikit. Anak-anak Tuhan harus diperlengkapi untuk bisa melayani secara efektif, supaya nanti saudara melayani orang, dia mengalami kebebasan, pemulihan, dan dia merasa puas, dan saudara berhasil menyelamatkan satu orang. Karena tadi sudah kita lihat angka bunuh diri itu banyak sekali, tinggi, dan orang perlu ada yang mau mendengarkan dia untuk curhatan dia, keluarkan unek-uneknya, dan Tuhan menjamah dia, ya kan? Kemudian yang keempat, jaga kerahasiaan. Jangan kita bocor mulut. Orang udah mau buka rahasianya, dia curhat nih kan, dia curhat tentang masalah berkelahi dengan suaminya, ya, jambak-jambaan, ya kan, lempar-lemparan, ya kan, kejar-kejaran, ya kan, lemparan senjata terbang, UFO, piring terbang, ya kan. Baru kita doa, oh Tuhan, berdoa Tuhan bagi Eda Kusini yang sampai pada suaminya, mereka kejar-kejaran Tuhan, perang-perangan Tuhan. Kita sambil doa, tapi kita udah bocorkan rahasia keluarga. Jangan. Atau kita ngomong sama orang, tahu nggak Eda? Tapi jangan kasih tahu sama orang, ya ini hanya kita saja ini, ya kan? Tahu nggak? Eda siapa itu begini, begini. Nanti punya gitu, jadi kasih tahu sama orang, katanya tak tahu, semua orang udah tahu. Ya, jadi ini etika kita. Ketika kita dengarkan orang lain, apalagi dia udah berani, dia terbuka kepada kita, dia ngomong semuanya, kita harus jaga kerahasiaannya. Cukuplah itu kita yang tahu, amin. Supaya kita doakan kepada Tuhan kita, karena dia perlu mengungkapkan itu supaya dia bebas, merdeka. Kalaupun kita ingin menyampaikannya di kesaksian, harus minta izin dulu. Ya, misalnya kesaksiannya itu bisa membangkitkan iman orang lain, kita minta izin. Bersediakah kalau kesaksian Eda ini saya sampaikan? Kalau iya boleh, tapi kalau tidak jangan. Amin. Dan yang paling penting adalah bawa semua masalah kepada salib Kristus. Kita harus perkenalkan Yesus kepada mereka, orang-orang yang punya masalah itu. Karena kita tahu di salib Kristuslah semuanya sudah selesai. Kita tunjukkan apapun masalah dia, mungkin dia merasa tertolak, merasa dihina, merasa disakiti, dizolimi, berbagai tindakan yang tidak manusiawi, yang tidak adil. Kita perhatikan Yesus Kristus juga pernah mengalami yang pernah dia alami itu. Semua detail apa masalah kita, Yesus pernah ditolak oleh orang Israel. Orang-orang yang sudah menerima mukjizat kesembuhan yang diberikan menolak dia, karena salibkan dia, betapa sakitnya itu. Yesus pernah dianiaya di luar batas, dia menerima semuanya. Jadi walaupun ada yang korban KDRT, dipukul sama suaminya, biru, merah, ya kan, hijau, ya kan, warna-warni di wajahnya, ya kita bersimpati. Cuma katakan Yesus juga pernah alami, dipukul sampai kitab Yesaya berkata mukanya udah rata, nggak nampak mana hidung mana mata, udah rapat semua. Punggungnya pun udah seperti tanah yang dibajak. Kalau musim hujan tanah dibajak, udah tahu lah kita ya, nggak ada bentuknya lagi, semuanya sama semuanya. Begitulah. Jadi bawa kepada Yesus. Apapun yang kita layani setelah kita dengarkan semuanya, harus kita membawa, menggiringnya kepada salib Kristus. Disitulah ada jawaban. Amin.
dan kita doakanlah dia. Jadi jangan begitu aja, doakan dia. Kalau dia belum percaya Yesus Kristus, maka bimbing dia untuk menerima Tuhan Yesus. Karena begitu dia terima Yesus, maka ada damai sejahtera di hatinya, ada sukacita, ada kekuatan. Itu pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada setiap orang yang sudah dilayani dan terima Yesus, bagaimana perasaanmu? Aduh Pak, saya rasa bahagia kali Pak, belum pernah sebahagia ini Pak, saya rasa tenang kali Pak. Walaupun dia tadi punya masalah yang sangat besar, ketika kita ajak terima Yesus, kita doakan dia rasa damai sejahtera, bebannya diangkat semuanya. Amin. Makanya di akhirnya harus bawa kepada salib Kristus, karena Kristuslah jawaban atas setiap masalah umat manusia. Dia sudah selesai, dikatakan sudah selesai, tetelestai. Apapun masalah kita sudah selesai. Amin. Ini berita sukacita yang harus kita bawa setiap kali kita mengkonseling ataupun mendengarkan orang-orang yang bermasalah. Ya. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita perbuat bagi orang-orang sekitar kita yang punya masalah emosi, masalah kejiwaan, problem health, adalah menyediakan dukungan emosi. Kita akan membaca dari Lukas 7, ini panjang gak apa-apa saya katakan biar kita baca Alkitab. Ayat yang ke-56, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Kembali kita baca secara bergantian. Ya, Bu Gembala bisa pakai mic-nya supaya terdengar. Oke, ini judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saya mulai. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Sama-sama. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kita membaca tadi bagaimana ada orang Farisi namanya Simon
mengundang Yesus datang ke rumahnya. Karena Yesus itu kan tokoh yang sangat viral lah pada masa itu, sangat terkenal. Makanya orang berlomba-lomba mengundangnya. Kalau Yesus mau, waduh itu luar biasa. Yesus datang ke rumah Simon, ya biasa aja. Tadi sudah Yesus jelaskan, ya dia enggak menyambut secara istimewa, enggak membasuh kaki Yesus, enggak ada istimewa, biasa aja datang. Nah, tapi diceritakan ada seorang perempuan, ya ini perempuan yang tidak baik tentunya, pekerjaannya tidak baik, maka dia tahu dia orang berdosa, karena dia perempuan pelakor gitu ya, banyak membuat keluarga-keluarga menjadi berantakan, dan dia tahu dia orang pendosa. Dan dia dengarkan Yesus itu adalah Nabi, adalah Mesias, dan dia beriman itu adalah Mesias. Makanya walaupun dia seorang yang tadi perempuan yang tidak baik, dia mengumpulkan kekuatannya. Dia mencoba untuk dia berani datang di mana Yesus berada. Karena di mana Yesus berada kan laki-laki semua itu, ya kan? Pria semua. Dan dia datang langsung kepada Yesus di belakang Yesus, dan dia dari belakang dia mengelap kaki Yesus dengan air matanya karena dia tahu orang berdosa, dia tidak layak. Kemudian dengan rambutnya, rambut kan mahkota wanita kan, berharga sekali kan. Dia datang dengan rambutnya, bukan dengan bawa kain pel, kain lap, ya kan. Harusnya kan bawa kain pel aja kan, pakai kain lap. Dia enggak, rambutnya yang mahkotanya ini yang dibuatnya untuk menyekam bersihkan kaki Yesus ini kan. Orang dulu tahulah kaki orang dulu ngeri, karena nggak ada kayak kita naik mobil. Dulu belum ada mobil, belum ada Grab. Kalau sekarang ada mobil, ada Grab, gampang. Dulu jalan kaki, debunya minta ampun, kaki itu berdekil, ya kan? Dibersihkannya, nangis dia, dan dia sengaja bawa minyak yang mahal. Ya, mungkin hasil kerja dia ini, ya kan? Dan minyak yang mahal ini kemudian dilapkannya ke kaki Yesus. Artinya Yesus tahu dia ini orang yang sangat pedih hatinya, dan dia tahu banyak tekanan jiwanya, karena profesinya itu kan itu profesi yang terhina, betul ya? Kalau orang punya profesi yang terhina, maka tentunya dia banyak menanggung kecaman, kritikan, musuh di mana-mana. Dia hidupnya pasti nggak tenang. Ya, coba kita nggak tahu kenapa dia begitu. Tentu yang pasti dia punya tekanan jiwa di sana. Nah, jadi kita lihat tadi ada dua sikap terhadap perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Yang pertama orang Farisi. Orang Farisi terkenal itu dengan menghakimi. Oh, langsung ini kan, aduh perempuan jalang ini datang kemari nih, nggak tahu malu nih. Oh, mungkin mau diusirnya, mungkin mau dilemparkannya kalau ikuti kemauan dia. Tapi ada Yesus, dia segan. Tapi tentunya dia menghakimi, berbagai perkataan-perkataan yang negatif sudah pasti akan dia sampaikan. Dan dia juga bilang gini, kalau ini Yesus ini adalah nabi, harusnya kan dia tahu perempuan apa ini. Kan itu kan? Harusnya dia tahu. Ini masa dia diam-diam aja. Mungkin dia punya pikiran negatif lagi nih, ya kan? Ya. Nah, tapi Yesus tahu isi hati dia. Dan Simon katanya kan, namanya Simon kan? Kalau ada orang berhutang 1.500 dinar, 1.50 dinar, dan karena mereka tak sanggup bayar, si yang punya uang membebaskannya. Siapakah yang paling berterima kasih? Ya, menurutku yang paling banyak hutangnya lah dibebaskan. Iya, kau tahu benar, tepat sekali. Itulah perempuan ini. Ya, dia tahu dia banyak hutangnya, banyak hutang dosanya. Makanya dia datang, dan Yesus dengan tegas berkata, dosamu sudah diampuni. Amin. Dari sini kita tahu Yesus itu adalah Tuhan, karena tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosa. Jadi kita di situ Yesus telah menyatakan dirinya. Dan ada agama seberang bilang, mana Yesus bilang aku adalah Tuhan. Ya, kita nggak harus keluar-keluar, tapi dari situ kita tahu kalau dikatakan dosamu telah diampuni, berarti dialah Tuhan, kan? Dan dia berkatakan imanmu telah menyelamatkanmu. Jadi lihat, ada dua hal. Pertama, orang Farisi itu selalu menghakimi semuanya, tunjuk tangan begini aja. Dan banyak juga orang Kristen juga seperti orang Farisi, taunya hanya menghakimi, hanya tunjuk-tunjuk aja. Bogono begini, Bogono kau kurang gini, kurang gini, kurang gini, kurang gini. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Yesus dia tahu semuanya. Hidup wanita itu dia tahu. Tapi kita lihat tadi bagaimana Yesus memperlakukannya. Yesus mengampuni. Amin. Luar biasa.
Ya, di mata mereka yang tidak mengerti, persoalan kita bisa jadi bahan cemooh dan sasaran penghakiman manusia. Orang lain mungkin melihat kita, mungkin malah menghakimi. Makanya kita juga sebagai anak Tuhan, kalau ada orang datang kepada kita jangan suka menghakimi orang. Amin. Makanya, ya kan, kau kurang berdoa, ya kan, ya gitulah kau jadinya, ya. Makanya, dan kita banyaklah menghakimi orang-orang lain. Ya, mungkin kita sering atau pernah berbuat seperti itu. Tapi sekarang kita belajar firman Tuhan, kita perbaikilah. Amin. Ya, kalau ada orang datang kepada kita, memang dia salah. Yesus tahu nih perempuan ini salah, tahu sekali. Tapi kita lihat pendekatannya. Yesus melihat dia kena ada satu pertobatan di hatinya, makanya dia berani datang. Karena untuk datang di kumpulan ramai orang, di antara itu kelompok pria-pria, mungkin sebagian ada pelanggannya, bisa aja, ya kan? Itu kan keberanian kuat itu. Keberanian kuat dia, berarti Yesus melihat ada niatnya untuk bertobat. Nah, jadi sama dengan kita juga, saudaraku. Sama dengan kita juga, kita belajar. Saya juga harus belajar hal ini untuk tidak cepat menghakimi orang lain. Kita harus mengerti bagaimana keberadaannya. Kita harus lebih menolong dia. Amin. Memang dia salah, betul dia salah. Ya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita minta pada Tuhan berikan kita kemampuan untuk berbelas kasihan. Hari-hari ini yang paling penting, belas kasihan. Daripada kita menuju orang menghakimi, kita berikan solusinya bagaimana. Amin. Ya, kita berikan solusinya. Saya kira ini menginspirasi sekali, termasuk juga dengan kebijakan gereja ke depan juga. Ya, tentunya kita harus lebih pada posisi, lebih lagi kita mengampuni orang seperti itu dan memberikan jalan keluarnya. Di mata Yesus, persoalan kita akan mendapatkan perhatian dan empatinya, lalu dia menyediakan pemecahan masalahnya. Selalu kita berpikiran bagaimana memecahkan masalahnya, solusinya apa. Ini yang harus menjadi pemikiran kita sebagai orang percaya. So, ada orang datang, ya kita nasihati dia, kita berikan firman Tuhan setelah kita dengarkan dia, jangan dihakimi, tapi diberikan dia penguatan-penguatan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa menghibur, menguatkan, menolong, ya, daripada orang-orang yang punya masalah tadi. Ini masalah yang serius. Amin. Ya, saya percaya ke depan kita akan berubah semuanya. Kita belajar untuk tidak lebih menghakimi orang lain, tapi kita belajar untuk berada di sisinya, dan juga kita boleh memberikan pengampunan kepadanya, memberikan kepada dia satu semangat untuk dia boleh hidup, ya, melanjutkan hidupnya dengan benar. Berhenti kita menghakimi masa lalu orang lain, supaya orang lain pun dia nggak tertuduh terus dengan kesalahannya, tapi berikanlah pengampunan dan dukungan. Inilah hal-hal yang penting untuk dikerjakan oleh kita sebagai anak Tuhan. Kemudian yang terakhir, memberi dukungan komunitas. Kita ada di komunitas, ada komsel, kita punya teman-teman komsel, kita punya gereja ini juga, anak-anak muda, semuanya ada namanya komunitas. Apa gunanya komunitas? Adalah ketika salah seorang di antara anggota komunitas itu punya masalah, maka komunitas memberikan dukungan kepada orang yang punya masalah tersebut. Nah, kita membaca dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ayat ini pasti akan sangat memberkati kita ketika kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam komunitas, ya. Judulnya orang lumpuh disembuhkan. Kembali kita baca responsoria ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu.
Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Luar biasa. Kita tadi sudah mendengarkan ada seorang yang lumpuh. Apakah dia lumpuh sejak lahir? Yang pasti dia tak bisa berjalan. Kalau orang sudah lumpuh, dia punya cacat seperti itu, maka itu kan menekan jiwanya. Tentunya dia hanya bisa terbaring. Tentunya dia tidak produktif. Orang yang sudah tidak produktif tentunya merasa, aduh, hidupku jadi beban nih. Hidupku buat orang yang susah. Itu kan membuat mentalnya itu jadi terganggu. Tentunya dia menjadi seorang yang minder, rendah diri, depresi. Nah, kalau tidak ada yang menolongnya, maka orang lumpuh ini akan mati dalam keadaan depresi, dalam keadaan yang mentalnya terganggu. Tapi puji Tuhan, cerita tadi, dia punya komunitas, dia punya 4 orang teman. Kita nggak tahu siapa temannya ini, apakah keluarganya, adiknya nggak tahu. Tapi ada 4 orang. 4 orang ini peduli kepada dia. Dan mereka mikir, kalau kita tidak buat sesuatu kepada dia, ya dia akan sampai tua matinya begitu. Gak akan ada lagi masa depannya, gak akan ada lagi baginya hari esok yang lebih baik lagi. Dia hanya sekedar bertahan hidup, merosot sampai mati. Nah, mereka tergugah, teman-teman satu komisi tergugah hatinya. Mereka dengar ada Yesus datang. Wow, inilah solusinya, inilah jalan keluarnya, karena Yesus sedang datang di kampung mereka. Mereka sudah dengarkan Yesus itu adalah Sang Mesias. Dia bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Mereka sudah dengarkan itu. Dan mereka punya pengharapan. Jadi pertama tadi ada satu kepedulian, caring, ya kan? Mereka peduli kepada nasib masa depan temannya ini. Mereka tidak mau temannya itu hanya begitu sampai dia mati begitu aja. Mereka peduli dan mereka katakan, "Temanku, tenanglah, ini berita sangat bagus. Di kampung kita sedang datang Yesus. Dia bisa sembuhkan berbagai penyakit. Orang yang buta bisa melihat di buatnya. Orang yang lumpuh bisa berjalan seperti masalahmu. Maka izinkanlah kami membawamu. Kau mau? Bawalah," katanya. Maka mereka berusaha 4 orang ini. Mereka cari akal gimana membawa orang lumpuh ini. Bawa orang lumpuh kan susah karena bantuan nggak ada. Kalau kita orang yang sehat enak, ya kan? Karena kita bisa ikut. Kalau dia kan diem aja gini, susah. Ya, ditandulah. Inilah ceritanya kira-kira ginilah ya. Ditandulah, dibawa terus. Tentunya perjuangan berat lah. Karena kalau nggak sepakat 4 orang ini, 2 ke kanan 2 kiri, jatuh dia, makin lumpuh, ya kan? Kan gitu ya, harus sepakat lah, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Udah sampai ke rumah, penuh orang, karena di mana Yesus hadir, itu seperti gula pada semut, langsung ngumpul semut, ya kan? Kalau ada gula ya, dimanapun langsung semut ngumpul. Kalau dengarkan Yesus ada, semua orang dari manapun akan datang, mau dengar Yesus, tertarik. Ibaratnya dulu kan gak banyak hiburan, ya kan? Jadi sebagian hanya mau lihat di mana nanti Yesus buat mukjizat.
Mau dong lihat ngasih makan 5 orang dengan 5 roti 2 ikan, kan gitu ya. Pokoknya mau lihat hal spektakuler. Jadi manusia suka lihat spektakuler. Yesus pasti ada perkara spektakuler. Orang langsung penuh. Mereka melihat, iya gimana caranya nih? Karena mereka sudah punya niat yang kuat, nggak habis akal. 4 orang temannya tadi. Jadi berjuang. Komunitas harus berjuang. Kita sebagai teman komunitas seseorang harus berjuang, harus berkorban. Amin. Tenaga, waktu, mungkin biaya keluar juga, itu namanya teman komunitas. Kita di Komsel punya komunitas, kita punya teman, kita harus berjuang untuk menolong dia. Seperti ke-4 orang tadi, mereka gak bisa akal nih. Oh, atap itu kita bolongin. Risiko apa? Dimarahi pemilik rumah, ya kan? Betul nggak? Ya marah lah kalau kita punya rumah kita dibolongin, ya kan? Tapi mereka tak peduli, ya udah nanti marah ya kita bayarlah, ganti rugi, nggak apa-apa lah, korban. Dengan upaya mereka buka atapnya, dengan susah payah pasti udah mereka turunkan. Persis di depan Yesus. Ini Yesus, inilah orangnya, ya kan? Setelah Yesus khotbah mungkin ribu lah, kertak kerutuk mereka sampai turunkan, dan memang luar biasa. Apa kata Yesus? Hai anakku, dosamu telah diampuni, katanya. Wow, luar biasa. Ya, sebenarnya orang lumpuh ini ya upayanya nggak gitu ada. Yang berjuang kan 4 temannya tadi, betul nggak? Ya, yang berjuang kan 4 temannya tadi, yang dari awal mereka sudah merancang sampai selesai, nggak menyerah, nggak langsung pulang. Kalau udah menyerah, begitu lihat banyak, udahlah teman, nggak nasibmu mungkin nasibmu gitulah, sampai kau mati, lumpuhlah kau. Apa dibuatlah? Pasrahlah ya, tabahlah ya. Ya udah, tabahlah ya, kita pulang ya. Kalau mereka cepat menyerah, tapi enggak kan, berjuang terus, dan akhirnya sembuh seketika. 1 perkataan saja langsung sembuh. Amin. Nah, artinya apa? Inilah dukungan komunitas. Kita belajar sama-sama. Tuhan kasih kita punya komunitas yang kecil, ada Komsel. Komsel itu kita rawatlah. Itulah praktek kita memberi dukungan komunitas. Mungkin kita bisa apa? Kita bisa berdoa bagi dia. Kita bisa apa? Bisa kuatkan dia dengan perkataan. Mungkin kita belum banyak bisa kita berbuat, tapi paling tidak kita berikan dukungan komunitas. Nah, saya minta ini menjadi gaya hidup kita, ya. Di anggota Komsel kita, siapa yang mereka yang butuh, misalnya orang yang sakit, beberapa teman kita yang ada sakit sekarang ini, kita tunjukkan dukungan komunitas kita. Apa Tuhan? Minta hikmat Tuhan, kami bisa buat apa kepada teman kami ini? Apa bisa kami perbuat ya Tuhan? Karena kalau nggak ada pertolongan, dia akan begitu aja, mati selesai, udah. Tapi dia masih punya masa depan. Dan Yesuslah jawaban dari semua masalah. Amin. Mungkin kita kurang serius menolongnya. Mungkin kita kurang sungguh-sungguh, belum kita tunjukkan yang terbaik untuk dia. Mungkin kita masih setengah-setengah hati. Kita minta Tuhan berikan kami hati yang total, melihat orang-orang sekitar kita itu, mereka ditolong Tuhan. Sampai orang lumpuh tadi dia bisa bangkit dan berjalan kembali. Artinya dia temukan hidupnya kembali. Maka dia bisa lagi bekerja, beraktivitas, produktif kembali. Mungkin dia bisa melayani Tuhan karena nggak diceritakan hidupnya setelah itu. Bisa saja dia, wah luar biasa Yesus ini, aku mau ikut dia lah. Bisa saja, ya. Nah, tapi kita percaya inilah hati Tuhan kepada kita. Jadi jelas sekali, milikilah komunitas yang saling mendukung. Jadilah anggota komunitas yang berkontribusi untuk menjadi solusi bagi orang lain. Amin. Saudara mau semuanya? Ya, jadi solusi. Maka berhentilah kita juga ya jadi orang hanya ingin dilayani. Udah saatnya kita sekarang berganti. Kita sekarang orang yang mau Tuhan pakai untuk menolong orang-orang teman-teman kita yang butuh pertolongan kita. Karena Tuhan berikan kita kekuatan untuk mampu menanggungnya bersama dengan Kristus. Amin saudara. Ini pesan firman Tuhan kepada kita semuanya. Jadi kita sebagai orang percaya, ada banyak orang-orang akan Tuhan hentarkan nanti di hadapan kita. Orang-orang setelah ini akan Tuhan tunjukkan orang-orang yang bermasalah datang kepada kita, maka jangan ditolak. Amin. Jangan diusir, ya. Nah, prakteklah firman Tuhan yang tadi yang sudah kita dengarkan. Apa yang pertama tadi?
Belajar mendengar yang baik, ya kan? Jadi kita belajar ini, mendengar yang baik itu juga adalah satu keterampilan, satu skill. Belajar, ya, dengarkan dulu, jangan langsung cepat dijawab. Yang kedua apa? Dukungan emosi. Kita dukung secara emosi. Apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Pokoknya saya selalu ada di dekatmu dan mendukungmu. Amin. Itu dia. Ya, jangan langsung dihakimi, dipatah-patahkan. Dasar kau bodoh. Orang salah sendiri lah kau. Ya udah, kau salah kau terima sendiri. Ya kan? Kita kan sering gitu ya. Memang kalau saking sayangnya kita juga. Misalnya ini kan anggota keluarga kita nih. Adik kita misalnya kan, kakak kita ya kan, itu aja kan, kita saking sayangnya kita kan, oh mampus kau situ kau ya kan, karena bodoh ya kau ya kan, janganlah gitu ya. Kita udah belajar nih kan, dukung emosi. Ya udah, ya saya percaya saya bisa mengerti kau kenapa bisa marah gitu, saya bisa memakluminya kenapa kau bersikap begini, saya bisa paham, saya ada di sampingmu menguatkanmu, tenanglah, pasti ada jalan keluar. Amin. Ya, ini dia bahasa-bahasa kita sekarang. Ya, praktekkan. Yang terakhir tadi apa? Dukungan, support kita harus ada. Jadi jangan kita satu komunitas tapi kayaknya nggak kenal, ya kan, dan cuek, ya janganlah. Jadi Tuhan kasih kita paling kecil komunitas, di situ praktekkanlah firman Tuhan ini. Itu tempat yang paling gampang kita, nggak terlalu banyak orangnya, jadi enak kita praktek. Kita praktek mana yang butuh kita dukung, dukunglah dia, doakanlah dia sampai dia alami pemulihan sungguh-sungguh. Ya, mentalnya sembuh, fisiknya pun sembuh. Kan orang pertama mentalnya dulu, mental sembuh, fisik pun sembuh. Dan orang banyak mentalnya bermasalah, fisiknya bermasalah. Mentalnya sembuh, fisiknya pun sembuh. Ya, itu yang Tuhan berikan buat kita, dan kita akan banyak menangkan banyak jiwa. Amin. Lewat kita banyak orang diselamatkan. Mungkin tadi dia mau bunuh diri, dia udah ambil keputusan mau bunuh diri aku. Jumpa dengan kita layani dia rasa ada kelegaan, aduh bahagianya, dan dia makin mengerti tujuan hidupnya. Oh, membatalkan bunuh diri. Sekarang datang sama Yesus. Yesuslah jawaban atas semua masalah hidup manusia. Kita berdoa. Bapak